untuk banyak orang. Tuhan Yesus berkati dan selamat ibadah. Haleluya. Shalom saudara. Welcome home. Haleluya, sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan hari ini. Yang siap katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kesempatan satu hari lagi untuk kami datang menyembah memuji nama Tuhan. Kami berdoa surga terbuka, lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan di rumah-rumah kami. Kami siap ya Tuhan, alami lawatan-Mu. Kami siap memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara orang kegirangan dari Tuhan yang telah dimenangkan, dari Tuhan yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita.
Puji Dia. Come on. Sama-sama terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nama, haleluya. Lebih lagi ku haleluya. Kami percaya hidup kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami aman bersama-Mu. Kami aman dalam lindungan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan
dengan bertobat dan tinggal diam kami diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, kami kuat di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ayo di rumah-rumah saudara yang percaya, angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ayo di rumah-rumah angkat tangan saudara, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ayo berjalan dengan iman, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah
bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Hebat, ajaib, perkasa, bahkan rela mati buat kami. Mencurahkan darah, kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih. Kami ada hari ini karena Tuhan. Kami ada hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Tuntun setiap langkah kami dengan firman. Kami siap diurapi, dilawat, disembuhkan, dijamah. Terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom jemaat GB dan Mogot yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hambanya Bapak Pendeta Alex Leo, keluarga dan semua hamba-hamba Tuhan yang saya kasih. Saya percaya semua tetap dalam keadaan baik di tengah-tengah masa pandemi. Mari terus bersuka cita, tetap bergairah mencari Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama dalam ibadah hari ini. Mari sekarang kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bawa kami Tuhan lebih lagi untuk tinggal di hadirat-Mu, mendengar Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami diubahkan, kami dibaharui. Lembutkan hati setiap kami oleh Roh-Mu Tuhan. Supaya kami mau untuk diubahkan makin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Buat mata kami Tuhan terbuka, dicelikkan untuk melihat kebenaran-Mu. Tuhan terima kasih. Berdaulatlah atas setiap kami. Sekalipun kami ada di rumah-rumah, di tempat dimanapun kami berada. Hadirat-Mu ada di situ menjamah setiap kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau boleh saya berikan judul firman Tuhan pada saat ini adalah worship atau penyembahan adalah kunci untuk mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Worship, a key to the likeness of Jesus. Saudara, saya percaya menjadi doa kerinduan kita. Itu juga kerinduan Tuhan. Supaya kita makin diubahkan, makin serupa dengan gambaran Kristus. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi makin serupa, disempurnakan. Itu bukan usaha kita, bukan kekuatan kita. Itu anugerah Tuhan. Tapi ada bagian kita untuk kita menerima anugerah itu. Dan rahasianya, saudara dan saya akan dapatkan melalui penyembahan. Saudara, sebelum saja kita membaca ayat, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Tuhan berikan nyanyian ini beberapa waktu yang lalu kepada saya untuk saya mulai menuliskannya. Dan nyanyian ini selalu mengingatkan saya untuk tujuan ilahi. Tujuan kita, saudara dan saya, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktu Tuhan sudah datang, kitalah orang-orang yang akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Mari nyanyikan pujian ini. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah nyanyian ini itu menjadi doa kita dan kerinduan kita untuk makin serupa dengan Kristus. Saudara, untuk mengalami keserupaan dengan Kristus, maka hal yang utama saudara dan saya, kita harus mengalami yang namanya encounter dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah seseorang. Saya menjumpai banyak orang Kristen, maaf, mereka tidak mengalami pengalaman khusus dengan Tuhan, ketemu Tuhan, mengalami pengalaman pribadi. Akibatnya saudara dikasih Tuhan, dia tidak punya sebuah standar untuk mengalami pertumbuhan rohani. Baginya kekristenan, ya pokoknya saya udah ke gereja, pokoknya saya udah ikut ibadah dan lain sebagainya, memenuhi yang namanya kegiatan-kegiatan ibadah sudah cukup. Tapi saya mau sampaikan, untuk sampai pada level di mana Tuhan mau kita makin serupa dengan Dia, maka pada titik itu sudah dikasih Tuhan, kita perlu alami yang namanya encounter dengan Tuhan. Pengalaman encounter. Pengalaman itu mungkin bisa supranatural. Contohnya Rasul Paulus alami encounter. Dia yang tadinya jahat sedemikian, dia bisa berubah dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu melalui pengalaman yang mengubah dia memiliki keserupaan dengan Kristus. Dan dia berkata dalam akhir-akhir masa pelayanan hidupnya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan Dia. Wow. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu satu pengalaman. Pengalaman itu mungkin terjadi ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika kita berdoa, atau dalam satu ibadah yang mengalami lawatan Tuhan. Sudah merasa Tuhan begitu dekat, berbicara, menjamah. Itu pengalaman-pengalaman di mana bisa menjadi bagian di mana Tuhan mau membawa kita kepada sempurnaan. Saya berdoa, kita tidak menjadi orang Kristen biasa saja, tapi kita mau alami sebuah perubahan, disempurnakan selalu. Nah, sudah dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan Yehezkiel alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita baca dalam Yehezkiel pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dia alami perjumpaan ini. Dan dia menuliskan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Yehezkiel alami encounter, dia dapat penglihatan. Kemuliaannya begitu dahsyat yang dia lihat. Sehingga dia gak tahan, dia tersukur, dia sujud menyembah. Ini yang saya mau katakan. Penyembahan saudara dan saya itu akan terjadi makin lebih dalam. Penyembahan yang sesungguhnya terjadi ketika saudara dan saya memiliki pengalaman atau mengenal Yesus secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan ikut-ikutan dalam waktu ibadah, orang angkat tangan baru kita ikut angkat tangan. Orang tepuk tangan kita ikut tepuk tangan. Orang berdua lipat tangan, oke gitu toh berdoa. Saya rindu setiap kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan begitu kita alami, nanti lihat penyembahan saudara berbeda. Lagu boleh sama tapi penyembahannya beda. Apa yang membedakan? Pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman pribadi. Dan saya berdoa sekalipun kita secara virtual hari-hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan secara virtual, tapi buka hatimu. Tuhan sanggup melawat saudara di rumahmu, di kamarmu. Engkau bisa saja tersungkur menyembah Tuhan. Atau engkau menangis dilawat Tuhan. Dan saya berdoa itu terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang saudara dan saya sembah, itu akan mengubah diri kita. Kalau kita menyembah Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita menyembah, banyak menyembah Tuhan Yesus, itu akan membawa keserupaan dengan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ada satu ayat, bagian ayat di kitab Mazmur. Kalau kita baca Mazmur 115, saya tidak baca semuanya. Di situ sebetulnya sindiran dari pemazmur terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Patung buatan manusia dikatakan. Punya mata gak bisa lihat,
punya mulut gak bisa berkata-kata, punya telinga gak bisa dengar, ya punya kaki tidak bisa melangkah. Itu patung buatan manusia, kok disembah? Lalu dia berkata gini, dia buat sebuah kesimpulan di ayat yang ke-8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau boleh saya pakai kalimat yang lain, kalau kamu menyembah patung itu kamu jadi sama seperti itu. Punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar. Buta rohani, tuli rohani, punya kaki gak bisa melangkah, hidupnya gak punya kesaksian. Kenapa? Karena yang disembah salah. Yang disembah manusia, idolanya manusia. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun saya mau katakan jangan idolakan juga hamba Tuhan. Idolamu harus Tuhan Yesus. Dia yang kita sembah supaya kita diubahkan makin serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Siapa yang kita sembah? Kamu akan jadi sama seperti yang kamu sembah, yang kamu percaya tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, biar yang kita sembah hanya Yesus. Hanya Yesus yang kita sembah. Dan kita akan diubahkan jadi serupa dengan Tuhan. Saya ingin mengutip beberapa kisah tokoh di Alkitab. Yang karena perjumpaannya dengan Tuhan, pengalamannya, penyembahannya membawa keserupaan dengan Tuhan. Tokoh yang pertama itu Henokh. Kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal yang ke-5, di situ kita akan dapat kisah tentang Henokh. Dan dikatakan Henokh itu bergaul dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun lamanya. Lalu dia tidak ada lagi karena dia sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Henokh walked with God. Henokh berjalan dengan Tuhan. Berjalan, bayangkan bergaul dalam sebuah perjalanan tiap hari dengan Tuhan. 300 tahun. Jangan bayangkan itu masanya masa yang dulu. Sekarang sudah bisa bayangkan. Henokh menjalani kehidupan sehari-harinya berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Gak heran sampai pada satu titik di mana Tuhan berkata, Henokh mari bersama-samaku di surga. Dia diangkat, dia gak ada lagi. Tokoh pertama dalam Alkitab yang mengalami pengangkatan yang kita gak pernah tahu, itu Henokh. Saya berdoa kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kalau kita berjalan dengan Tuhan tiap hari, hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, saudara dan saya akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Itu yang saya rindukan. Setiap hari saya berdoa. Kalau saya doa syafaat, saya berdoa dengan istri saya. Kami berdoa selalu minta Tuhan, berjalanlah dengan kami dan bercakap-cakap dengan kami melewati hari ini. Saya mau setiap hari saya alami encounter dengan Tuhan. Dan tiap hari penyembahan saya terus mengalir karena sebuah pergaulan dengan Tuhan. Saudara, kita akan diubahkan makin serupa dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan dengan Dia, hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam doa, bergaul karib dengan Tuhan. Ya mau katakan amin. Tokoh yang kedua itu adalah Abraham. Abraham, dia disebut bapak orang beriman. Abraham itu luar biasa imannya, ya. Ikut Tuhannya, wah itu dahsyat. Dari belum apa-apa gak ada yang ngajarin. Abraham dulu tuh belum ada mentornya yang bimbing dia. Langsung dia dengan Tuhan. Dan satu hal yang menarik kalau kita membaca kisah tentang Abraham, ya di kitab Kejadian. Saudara akan melihat tokoh yang selalu kemana dia berada. Dia harus berjalan kemana, dia bangun mezbah. Di tempat dia berada dia selalu bangun mezbah. Dia selalu merindukan perjumpaannya dengan Tuhan. Gak heran, Abraham disebut bapak orang beriman. Kalau Anda dan saya, kalau kita selalu rindu bangun mezbah untuk Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saudara dan saya akan punya iman menghadapi segala situasi, keadaan yang mungkin tidak mungkin, mustahil. Seperti Abraham tetap percaya dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa saudara pun mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Orang yang banyak menyembah Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan, dia akan memiliki iman yang kuat.
Kenapa? Karena tiap kali berjumpa dengan Tuhan, tiap kali dia dikuatkan. Yang percaya katakan amin. Dan tokoh yang ketiga yang saya ceritakan adalah Musa. Musa kita tahu kisahnya, dia dipakai luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dari perbudakan, lalu kemudian tanda-tanda ajaib yang luar biasa sampai bangsa Israel keluar. Kemudian menyeberangi laut Teberau, dia membelah laut itu dengan tongkatnya. Belum berbagai tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Orang kagum, orang bilang, wah Musa luar biasa. Tapi sudah dikasih Tuhan rahasia bagaimana Musa melakukan perbuatan yang ajaib. Itu ada dikarenakan perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Mulai dari berjumpa dengan Tuhan di semak belukar yang seperti api menyala. Dia tanggalkan kasutnya, dia sujud. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bilang, lihat tongkatmu, taruh jadi ular. Dia melihat mujizat-mujizat mulai terjadi. Dan tiap kali dia bertemu dengan Tuhan, bertanya apa yang harus dia lakukan. Musa itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Bahkan di Alkitab, Tuhan sendiri bilang Musa itu orang yang punya hati yang lemah lembut. Bahkan dikatakan tidak ada yang lemah lembut seperti Musa di muka bumi. Bagaimana Musa bisa memiliki karakter lemah lembut seperti Kristus, seperti Tuhan? Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan sendiri berkata tidak ada seorang nabi pun yang bergaul seperti Musa. Dan Tuhan berkata dia berhadapan muka dengan aku. Wow. Saudara dikasih Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Berada di hadirat Tuhan. Kita menghampiri dia. Penyembahan yang tulus yang sesungguhnya. Itu digambarkan sebagai encounter dengan Tuhan. Seperti Musa muka dengan muka. Gambarannya hari-hari ini. Kita menghadap hadiratnya. Dan mengalami yang namanya memandang kepada Tuhan. Dan alami perjumpaan secara pribadi. Saya berdoa saudara alami di rumah. Buka hatimu. Nyatakan kerinduan kita bersama-sama lewat nyanyian-nyanyian ini. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Rindu selalu ada di hadirat Tuhan. Engkau akan alami keserupaan dengan Tuhan. Katakan amin. Bahkan Musa dikatakan wajahnya sampai bercahaya. Kalau kita banyak di hadirat Tuhan, nanti lihat cahaya kemuliaan Tuhan memancar dari hidup kita kepada banyak orang. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Dan tokoh yang keempat, kalau boleh ceritakan banyak di Alkitab, tapi saya berbicara 4 tokoh ini. Tokoh 4 tentunya Daud. Daud itu disebut a man before God's own heart. Orang yang berkenan di hatiku kata Tuhan. Daud mendapatkan favor, kasih karunia dari Tuhan. Dan dia menjadi raja terbesar dalam sejarah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan disanjung sampai detik ini. Tidak ada lagi raja yang lain. Mungkin tidak ada lagi manusia maksud saya. Tentu raja di atas segala raja yang disembah itu Yesus Kristus Tuhan. Tapi Daud spesial. Bahkan Tuhan Yesus juga senang dengan predikat Yesus anak Daud. Daud itu spesial. Kenapa? Tentu kalau kita lihat di Alkitab Daud itu juga gak hebat-hebat. Oh dia banyak buat kesalahan. Bahkan Daud itu satu tokoh yang kesalahannya juga secara gamblang tertulis di Alkitab. Tapi perhatikan. Daud tidak pernah jatuh dalam kesalahan yang sama. Dia pernah salah, dia bertobat, dia sungguh-sungguh. Dan Daud punya kesukaan. Dia katakan, ya aku memuji Tuhan pada segala waktu. Pada segala waktu. Daud adalah contoh. Seperti saudara dan saya yang rindu selalu memuji-muji Tuhan. Dimanapun kita berada.
Saya mau kita juga seperti Daud yang selalu mau ada di hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada berapa banyak saudara rindu? Tuhan, saya mau disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan. Saya rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, supaya hidup saya diubahkan. Saya mau jadi penyembah yang benar, sehingga melalui penyembahan saya akan diubahkan makin serupa dengan gambaran Kristus. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Oh haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saudara di tempat engkau berada, buka kedua tanganmu. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan yang menjamah kau di rumah-rumah. Oh Rabba Shandara Labatakara Labaya Shandara. Mari yang berbahasa roh mulai berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus. Sekalipun kami beribadah secara virtual, tapi hamba-Mu percaya hadirat-Mu omnipresence. Engkau ada di mana-mana, sanggup melawat setiap kami. Hiraba Sakara Labaya Shandara Labalaba. Hadirat-Mu turun di tempat setiap anak-anak-Mu berada. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang susah diberikan penghiburan. Mereka yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali pengharapan yang baru. Oh Tuhan Yesus, Kau jamah semua di rumah-rumah. Bahkan kalau ada yang sakit, terbaring sakit, sembuh dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan bagimu. Rindukan Tuhan, rindukan hadirat Tuhan selalu. Dan impikan encounter dengan Tuhan selalu dalam hidupmu. Tuhan, baharui kami. Ubah kami di hadirat-Mu. Supaya kami makin serupa dengan gambaran-Mu. Supaya hidup kami makin menyenangkan Tuhan. Dan daripada hidup kami memancar kemuliaan Tuhan, cahaya wajah-Mu kepada orang sekitar kami. Dan hidup kami menjadi berkat dengan tanda-tanda ajaib. Seperti Musa. Hidup sebagai orang yang beriman seperti Abraham. Jadi orang yang menyenangkan Tuhan, mendapat favor dari Tuhan seperti Daud. Menjadi orang-orang yang diangkat bersama-sama dalam kemuliaan seperti Henokh. Tuhan, ubahkan dan baharui kami di hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan saudara, taruh satu tangan yang lain di dada. Nyanyikan sekali lagi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Buka kedua tanganmu, katakan menikmati. Menikmati kasih anugerah-Mu.
Saudara, ini waktunya kita memberi. Mari kita memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Sebagian kita persembahkan kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita persembahkan dengan ketulusan hati. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk apa yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Dari apa yang Tuhan percayakan, biarlah sebagian kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan dikelola dengan benar untuk hanya memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau perbesar, perluas kapasitas hati setiap kami, sehingga segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami kelola dengan baik dan kami bisa menjadi bendahara-bendahara yang baik dan dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara seorang kegirangan dari Tuhan yang telah dimenangkan dari Tuhan yang telah dimenangkan. Saudara, saat ini mari persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.